Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah wilayah yang dikenal dengan julukan Kota Budaya. Terletak di tengah Pulau Jawa, Yogyakarta menyimpan keindahan yang tak lekang oleh waktu. Tidak hanya sebagai pusat seni dan pendidikan, Yogyakarta juga menjadi tempat di mana tradisi dan modernitas berjalan berdampingan. Yogyakarta memiliki ikon-ikon kota yang khas, seperti Tugu Yogyakarta yang megah dan Malioboro yang selalu ramai wisatawan lokal hingga mancanegara. Setiap sudut Yogyakarta memiliki cerita. Tentunya kawasan-kawasan lain memiliki daya tarik mereka tersendiri, seperti Kabupaten Bantul yang berada di wilayah selatan Yogyakarta. Terkenal dengan keindahan alam, kehidupan pedesaan yang asri, serta kekayaan budaya yang terjaga hingga kini. Di salah satu sudut Kabupaten Bantul, terdapat kawasan Desa Wisata Jamu Kiringan yang terletak di Dusun Kiringan, Kelurahan Candan, Kecamatan Jetis. Kawasan ini merupakan sebuah desa yang memadukan keindahan alam dengan kearifan lokal melalui tradisi meracik jamu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Desa ini memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata kesehatan berbasis herbal yang mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kenalkan, nama saya Sutresno. Saya sebagai Ketua Desa Wisata Jamu Gendong Kiringan. Yang pada kesempatan kali ini kami ingin sekelumit menerangkan tentang sejarah jamu di Kiringan. Pada tahun 1950 ada ibu namanya Bu Joparto. Bu Joparto ini dulu sebagai buruh batik di kota Yogyakarta, yang kurang lebih dari sini ke kota antara 18 km. Di sini Ibu Joparto sebagai buruh batik yang setiap harinya dari rumah kadang berjalan, kadang naik sepeda. Nah, pada waktu itu tahun 1950 disebut juga dengan kata-kata Doorstoot, yaitu hengkangnya Belanda dari Indonesia. Nah, waktu itu beliau ketemu dengan abdi dalam Keraton Yogyakarta, namun di sini abdi dalamnya tidak disebutkan namanya. Dia bertanya kepada Bu Joparto, "Bu, gajimu seminggu atau sebulan berapa?" Setelah disebutkan, "Lu kok sedikit banget?" "Iya, gaji saya segitu." "Buat jualan jamu." "Saya belum bisa, Den." "Kalau tak ajari gimana?" Singkat cerita diajari oleh abdi dalam. Maka setelah diajari, Bu Joparto bisa menjalankan aktivitas sebagai pengrajin jamu dan sekaligus dijual. Dalam kenyataannya, alhamdulillah, hasil dari menjual jamu dengan buruh batik banyak menjual jamu. Nah, singkat cerita, dari tahun itu hingga sekarang sudah generasi sekitar 3 menjelang ke 4 ini. Sekarang jumlahnya menjadi 132 pengrajin jamu, dan alhamdulillah untuk ukuran kampung ini terbesar di dunia. Dari perkembangan jamu, bahwa jamu tradisional di Kiringan dari jamu yang dikelilingkan oleh Mbah Joparto, akhirnya dua tetangganya mengikuti, terus sekarang menjadi 132 pengrajin. Dan jamu yang dijual dulu jamu yang segar diperes-peres dengan menggunakan tempurung atau batok kelapa, sekaligus ini sebagai keantikan yang kami jual ya. Berikutnya, jamu itu hanya bertahan 12 jam sampai dengan 24 jam, itu udah paling lama. Maka kami mengembangkan menjadi sirup jamu, terus juga permen jamu, juga jamu instan, terus yang terbaru ini juga kapsul jamu, juga es krim jamu, serta selai jamu. Nah, selai ini diciptakan saya dengan
Mbak Unun. Dari itu ternyata setelah kami minta izin untuk jamu yang terbaru, ternyata itu pertama kali ada di dunia ya, dari Giringan. Alhamdulillah, ini inovasi baru yang belum dibikin oleh orang lain. Jadi itu pertama kali ada di dunia dari Giringan yang berupa selai jamu. Dulu setelah jamu ini mengembang jumlahnya menjadi banyak, itu menjadi sentra jamu. Setelah berapa lama kurun waktu ini sudah cukup lama menjadi sentra jamu. Terus tahun 2016 baru dicanangkan menjadi desa wisata Jamu Gendong Giringan. Tahun 2016 kami mendapatkan SK Bupati bahwa Giringan telah resmi menjadi desa wisata jamu. Nah, berikutnya keunikan yang di sini udah tak ceritakan di depan, bahwa setiap ada penjualan jamu, kami selalu menyediakan minum jamu dengan menggunakan tempurung atau bathok. Itu salah satu yang tidak dimiliki oleh tukang jamu yang lain. Berikutnya, kalau di Wonogiri itu penjualan jamu tradisional ini keliling sudah menggunakan botol, tapi kalau di Giringan bedanya dengan di Wonogiri disajikan baru di depan pembeli. Jadi ngeracik jamu itu kita ngambil, terus baru nanti ditaruh di sebuah bathok, kita peras-peras. Jadi nanti bisa pembeli itu menghendaki, misalnya, Bu, aku pengen jamunya kentalnya 2 kali, Bu, aku kentalnya 3 kali, itu bisa. Tapi kalau di Wonogiri tidak bisa, karena dari rumah sudah berwujud posisi di dalam botol, sehingga kalau minta kental nggak akan bisa. Tapi kalau lebih cairkan baru ditambah air. Nah, di sini bisa sesuai dengan kehendak yang membeli. Berikutnya, dari paket desa wisata Jamu Gendong Giringan, begitu datang tamu itu disuguhi dengan welcome drinknya minum jamu sesuai dengan kesepakatan yang dimaui oleh pengunjung. Misalnya satu contoh, bundar asam, beras kencur, parem, wedang ubuh, atau seroja. Paket wisata yang kedua, setelah tadi sudah membawa welcome drink sama snack tradisional ala Giringan, itu sambil nanti tes kesehatan di pendopo, terus ada pemaparan materi, terus ada film tentang profil di Giringan. Jadi melihat bareng kaitan dengan video yang ada nanti di sini. Setelah itu pemaparan materi dan tanya jawab. Nah, setelah dari pendopo selesai untuk tanya jawab, maka tamu kami bawa ke kebun untuk melihat tanaman obat dan khasiatnya. Di sini kami namakan dengan jelajah wisata, jadi mengenal tanaman obat serta khasiatnya. Di tempat kami ada kurang lebih, tempat saya sendiri itu ada 130 jenis. Nanti di Bapak Ibu di sekeliling sini juga ada, sehingga nanti jumlahnya akan lebih banyak. Jadi nanti dari pendopo keliling di rumah-rumah penduduk yang di seputar jalan, terus berjalan sampai rumah saya. Jadi di tepi jalan itu sudah kami canangkan dulu tahun 2016 juga kami dapat penghargaan juara 1 tanaman toga dan akupresur se-DIY. Kami juga alhamdulillah tahun 2023 tanggal 3 Maret ya, itu kami disupport oleh bulis dari Australia namanya Mr. Gaura, suruh ikut menandatangani budaya meracik jamu, diusulkan ke UNESCO, sehingga alhamdulillah tanggal 6 Desember 2003 usulan ini diterima oleh UNESCO dan dicanangkan di Afrika Selatan, sehingga inilah sebagai bukti bahwa ini bukan mewakili Giringan saja, tapi ini mewakili Indonesia, bahwa seni budaya meracik jamu
telah diakui dunia lewat UNESCO. Terus juga masih dapat penghargaan dari kejuaraan desa wisata, ya, diantaranya juara 3 desa wisata embrio, juara 3 desa wisata berkembang. Kami minta doanya dari para pemirsa, mudah-mudahan tahun yang akan datang kami bisa meningkat untuk peringkat desa wisata di Dusun Kiringan ini, sehingga nanti semakin lama semakin didengar oleh dunia. Saya rasa untuk cerita saya mudah-mudahan bisa menginspirasi dari anak-anak muda sekarang. Jadi jangan takut bila mana Anda ingin memperjuangkan acara tradisional yang sudah lama oleh nenek moyang kita digeluti, yaitu jamu. Karena sekarang jamu sudah diakui UNESCO, maka harapan kami anak-anak muda juga mencintai budaya meracik jamu, sehingga kedepannya kalau sudah diakui dunia tidak hanya menjadi home industry, tapi kami doakan bagi yang mau bekerja kaitan dengan jamu, saya doakan bisa memiliki pabrik jamu. Budayakan minum jamu, masyarakat sehat, negara kuat. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sutiatmi, pemangku wilayah di Dusun Kiringan, Dusun Wisata Jamu Gendong. Bahwa di sini ada bermacam-macam jamu, antara lain jamu basah dan jamu kering. Ada pun yang jamu basah itu ada kunyit asam, beras kencur, dan uyuk-uyuk dan lain sebagainya. Untuk yang jamu kering itu ada semacam wedang uwo, ada instan, ada selai, ada semacam permen, ada sirup, ada es krim lah. Adapun cara pembuatan jamu secara zaman dulu itu yang basah itu secara masih tradisional, ditumbuk terus dipipis dan diramu. Sekarang udah ada yang praktis itu digiling. Tapi uniknya di Kiringan itu jamunya beda dengan jamu yang lain. Ini disajikan atau diramu di depan pembeli dan pakai tempurung kelapa. Bahkan itu tempurung kelapa yang sudah halus itu mengandung antioksidan yang tinggi. Untuk generasi muda-mudi bahwa untuk minum jamu itu bukannya pahit, tapi jamu di sini bisa menyehatkan dan bisa membuat badan kita sehat dan fit, dan rasanya tidak hanya pahit, ada berbagai macam rasa pilihan. Terus kita kan sebagai salah satunya untuk melestarikan budaya yang tak benda, dan juga bisa untuk inovasi bisnis yang menjanjikan, sepertinya misalnya kafe jamu atau minuman masa kini, jamu rempah, itu yang bisa dimik-mik dengan berbagai macam rasa, inovasi-inovasi yang selera anak-anak muda masa kini. Lestarikan budaya yang tak benda ini, siapa lagi yang tidak melestarikan kalau kita tidak generasi muda yang melestarikannya. Budayakan minum jamu, masyarakat sehat, negara kuat. Yes. Budayakan minum jamu, masyarakat sehat, negara kuat. Yes.